Salam rahayu, rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Oke saudaraku, ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Dan kali ini saya akan memberikan edukasi tentang batu mustika D5 yang ada di dalam besi kuning. Saudaraku, ini barangnya saya dekatkan. Buat saudara-saudara kita yang punya kemampuan khusus, silahkan cek dan dicek. Silahkan saudaraku, kalau mau dicek dan dicek menurut apa yang Anda bisa. Oke, saudaraku, ini akan saya lihatkan dengan detail ya saudaraku. Sudah saudaraku, inilah batu mustika 5 yang ada di dalam besi kuning. Ini sangat antik sekali saudaraku. Kenapa kok antik? Ini batu mustika 5-nya di dalam saudaraku. Dia tidak bisa keluar. Dia tidak mau bisa keluar saudaraku. Dia di dalam. Meskipun saya balik seperti ini, dia tidak mau jatuh. Ini barangnya sangat langka sekali dan sangat bagus kalau menurut saya pribadi. Karena apa? Karena batu mustika 5 itu di samping sangat langka sekali dan kebetulan ada di dalam besi kuning. Langkanya di situ saudaraku. Jadi kalau dibilang tuahnya itu dia double, jadi lebih bagus dan lebih kuat. Sedangkan batu mustika 5 sendiri itu kan sudah sangat istimewa saudaraku, sangat bagus, apalagi ada besi kuningnya. Sedangkan besi kuning aja sangat-sangat istimewa dan sangat bagus. Sampai tahapannya kalau besi kuning itu kan bisa anti silet di rambut. Sedangkan mustika 5 sendiri itu ya tahapannya bisa sampai anti silet di rambut saudaraku. Jadi multi power, jadi istimewa lah bahasanya. Seperti itu. Kalau mustika 5 itu apa? Sama dengan batu merah 5 Gus. Beda saudaraku. Batu mustika 5 itu sama merah 5 beda. Kalau merah 5 itu kalau dimasukkan ke dalam air itu memang bisa merah saudaraku, airnya merah. Meskipun airnya itu satu sungai lah bahasanya, itu bisa memancarkan warna merah. Tapi kalau mustika 5 itu belum bisa saudaraku. Dan kalau di dalam sejarah Nabi yang punya cincin batu merah 5 itu cuma Nabi Sulaiman saudaraku. Sejarahnya seperti itu. Jadi batu merah 5 itu sangat langka sekali, karena kalau di sejarahnya itu yang punya Nabi Sulaiman. Sedangkan yang batu mustika 5, yang mustika 5 itu juga sangat langka sekali saudaraku. Sangat langka sekali. Ini terus terang saudaraku, ini saya warangi. Dulu warna besi kuningnya tidak seperti ini saudaraku, karena barang peninggalan itu kan rata-rata sanggeng lamanya itu kan warnanya agak kehitam-hitaman, karena ya mungkin dulunya sering kena dupa, kena minyak juga. Cuman ini
terlihat bersih bagus itu karena saya warangi saudaraku. Supaya apa? Supaya orang itu kok kelihatannya kok bersih gitu, biar apa ya? Biar barangnya bahasanya tuh biar tidak dimari aja lah bahasanya. Kalau barangnya tidak dimari kan biar bisa saya simpan lama. Intinya seperti itu. Cuman yang jelas ini sangat bagus saudaraku. Barangnya sangat bagus, mustika delimanya bisa digunakan buat sarana itu tadi, media keselamatan kebal luar dalam itu tahapannya sudah sampai anti silet di rambut, dan kebetulan batu mustika delimanya di dalam besi kuning, dan sedangkan besi kuning itu sendiri sudah bisa anti silet di rambut, jadi double, jadi lebih bahasanya lebih ampuh lah, karena dua jenis barang menjadi satu. Intinya seperti itu saudaraku. Itulah kelebihan dari mustika delima yang ini saudaraku. Jadi barangnya super langka. Cuman kemarin kan sudah saya unggah videonya, belum sempat memberikan edukasinya saudaraku. Baru kali ini saya sempatkan bikin edukasinya. Supaya apa? Supaya saudara-saudara kita yang awam itu lebih paham. Seperti itu ya saudaraku. Kalau soal tuah dan sebagainya itu bisa juga digunakan buat pengobatan saudaraku. Kalau batu mustika delima ini itu bisa istilahnya digunakan buat pengobatan medis non medis seperti itu. Caranya direndam saudaraku pakai air, nanti diminumkan ke orang yang itu tadi yang sakit. Kalau digunakan buat pengisian orang, buat keselamatan Gus, bila dalam bahaya, keadaan bahaya atau keadaan benar-benar diperlukan, itu bagaimana? Cukup direndam saudaraku. Kalau kita benar-benar membutuhkan atau adalah saudara-saudara kita atau teman atau orang yang pengen istilahnya buat media sarana keselamatan, itu caranya direndam ke air putih saudaraku. Direndam sebentar sekitar 5 menit lah, nanti airnya diminum, itu orang itu juga bisa kebal saudaraku. Cuman biasanya kalau rendamannya saudaraku, kalau rendaman airnya itu meskipun bisa digunakan buat sarana kebal luar dalam, itu jaraknya sementara saudaraku. Kalau rendaman itu pakai air itu jaraknya sementara, paling sebelum orang itu kencing itu masih bisa kebal, tapi kalau sudah kencing atau pipis itu dia sudah tidak lagi saudaraku. Apakah batu mustika delima yang di dalam besi kuning ini itu bisa juga buat rendaman Gus, bikin minyak bertuah lah, seperti itu? Sangat bisa saudaraku. Ini seandainya kalau mau dibikin rendaman minyak bertuah, itu cukup direndam saudaraku, direndam di minyak non alkohol. Itu bisa dari minyak 3 jenis, 5 jenis, 7 jenis, 9 jenis itu bisa. Nanti direndam saudaraku di dalam minyak itu. Dia kalau direndam semakin lama dia akan semakin bagus, hasilnya itu akan semakin ampuh bahasanya, seperti itu. Dan minyaknya juga bisa apa ya saudaraku, bisa kita kasihkan ke orang-orang yang membutuhkan. Karena kalau bikinnya kan simple, bikin minyaknya kan simple, cukup direndam aja saudaraku, tanpa ada doa dan sebagainya, cukup direndam seperti itu. Seperti itu ya saudaraku. Inilah tadi perwujudan batu mustika delima yang di dalam besi kuning. Semoga bisa menambah wawasan buat saudara-saudara kita yang awam agar lebih paham. Semoga bermanfaat ya saudaraku. Oke saudaraku, cukup sekian dulu dan terima kasih. Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Salam hormat saya, Gus Edi.